Halo, selamat malam. Ya, kita ketemu lagi. Mana nih? Salam dari Bengkulu. Halo dari Bengkulu, apa kabar? Ada yang dari Toraja. Halo, apa kabar juga? Tunggu bentar, kita eh, hari ini masih akan membahas tentang green bean. Nah, ini tamu undangan kita udah datang. Kabar baik. Ayo dari Temanggung juga ada yang ikut. Apa kabar di Temanggung? Halo, malam Pak Kris. Ma- Kita kembali lagi ketemu di malam hari ini. Oke, selamat malam juga. Ya, ini ada yang dari Bengkulu, dari Toraja, ada yang dari Temanggung, udah Ya, join. ini dari Bengkulu, teman-teman dari Asosiasi Kopi Indonesia, ASKI ya, kalau nggak salah. ASKI. Ya, Wow. ASKI Bengkulu. Selamat malam teman-teman ASKI Bengkulu, ASKI seluruh Indonesia. Apa kabar? Pur- Purwakarta juga. Kota Ya, Rendang itu di mana? Padang Purwakarta, kali. Padang. Oke, kita malam ini akan membahas tentang topiknya apa ini? Apa tentang kopi robusta. Ya, Robusta Halo hari dari ini Bang kita Arya. bahas. Mhm. Robusta, artinya ini hari-hari terakhir ini Hmm. Robusta kan sudah. Saya merasa kalau Robusta Wah. sedang dalam posisi puncak ini, dalam Mhm. posisi rising star ya. Oke. Jadi ini saatnya Robusta itu naik daun sebenarnya. Karena dalam kondisi perekonomian yang memang agak sulit seperti ini, eh, alternatifnya memang kopi yang banyak, murah, dan bermutu. Jangan salah, Robusta bukan tidak bermutu, bermutu. Artinya Betul. konotasi yang selama ini kita lihat adalah memang dari kopi saset itu dari Robusta. Oke, fine. Tapi nggak semua Robusta juga masuk kopi saset. Gitu. Betul. Kalau kita tahu bahwa Robusta itu adalah base dari segala jenis blend. Ya, jadi kalau blend itu boleh saja kita blend dengan single origin Arabica, tapi harganya sudah sedemikian tinggi, kualitasnya mungkin kadang-kadang tidak menentu, kadang iklim makronya berpengaruh sehingga kualitas Arabikanya berubah juga. Tapi Robusta memiliki satu kecenderungan yang hampir-hampir sama dari seluruh Stabil ya. Indonesia. Ya, Rasanya stabil. juga Walaupun ada stabil. perbedaan sedikit, tapi range-nya masih sama. Nah, keunggulannya di Robusta ini adalah eh, selama budidayanya bagus, kopinya bagus. Gitu. Jadi di Robusta ini pasca panen memegang peranan nggak terlalu banyak, ya, Hmm. nggak terlalu banyak pasca panen memegang peranan. Yang paling penting di sini adalah budidaya. Artinya selama selama kopi Robusta itu diberi nutrisi yang baik, diurus dengan baik, peranggasan yang baik, maka hasilnya pun pasti baik. Ya, jadi, Oke. nah, klon-klon terakhir itu menunjukkan bahwa Robusta itu semakin semakin kesini itu semakin bagus. Yang jadi masalah di Robusta adalah petani-petani Robusta itu amat sangat artinya sedikit sekali yang mengurus Robustanya dengan baik.
ya. Jadi sehingga apa namanya di robusta itu mayoritas memang asalan. Asalan artinya dipetik secara acak, kemudian di pasca panen secara acak, termasuk di dalamnya fermentasi secara asal-asalan, penjemuran secara asal-asalan, sehingga hasilnya pun asal-asalan. Tapi makin ke sini petani sudah mulai berubah. Gitu. Sudah mulai berubah artinya petani mulai sadar bahwa robusta ini sudah mulai mendapat tempat di hati para pemain kopi. Oke, walaupun kita tidak bisa memungkiri bahwa realnya pemain terbesar di kopi di robusta itu bukan pemain kopi pada dasarnya, bukan. Trader di robusta itu malah orang yang tidak paham kopi. Ya. Kalau kita lihat sekarang robusta yang diekspor ke luar negeri itu bisa dikatakan itu yang rutin itu adalah yang mengikut ekspor kayu lapis ya. Jadi beberapa eksportir kayu lapis ke luar negeri mengikut sertakan robusta di dalam produknya. Ya, jadi artinya robusta ini hanya sebagai bancakan. Robusta ini hanya sebagai objek. Nah, kita yang konsentrasi di robusta malah tidak punya akses pasar, sama sekali tidak punya akses. Coba kalau misalnya main ke eksportir kayu lapis itu di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di gudang mereka itu penuh dengan kopi-kopi robusta. Ketika kayu lapis itu berangkat ke luar negeri, maka diikut sertakan juga kopi-kopi robusta di dalamnya. Nah, itu sebenarnya amaran buat kita ya. Itu sebenarnya peringatan buat kita. Jangan sampai nanti robusta ini menjadi semacam komoditas sampingan bagi sebagian orang. Nah, di sini pada hari ini kita akan bahas bahwa di dalam negeri kita bisa meningkatkan hasil petani dengan memajukan robusta, yaitu dengan bekerja sama antara petani dan roastery. Oke, di robusta itu jarang sekali kalau petani jual cherry, itu jarang karena panen berlimpah ya. Nah, yang harus kita lakukan adalah petani mulai mensortir cherry-nya, memproses dengan baik, menjadikan green bean tanpa sortiran. Kemudian menjual secara acak ke roastery. Oke. Nah, di roastery lah sortiran itu dilakukan. Sehingga di roastery ada beberapa level produksi yang bisa dihasilkan dari kopi-kopi asalan yang dikirim oleh petani. Ya, jadi di robusta itu bisa terjadi fair trade. Tanpa pengepul sangat bisa terjadi. Yang memproduksi kopi pasar itu adalah roastery. Dari 1 ton yang dikirim petani ke roastery, 20-30% diantaranya adalah low grade. Sedangkan 70% diantaranya adalah high grade. Oke. Nah, low grade ini di roastery itu bisa dirubah menjadi kopi-kopi konsumsi pasar. Dengan teknologi yang mumpuni, dengan teknik roasting yang mumpuni, paling tidak lingkungan-lingkungan di sekitar roastery itu sudah minum kopi asli. Ya. Bukan dalam bentuk kopi saset, tapi sudah produksi dari roastery. Nah, sisanya 60-70% kopi-kopi yang bagus, ya, itu bisa dijadikan base of blend. Di mana roastery itu bisa belajar ngeblend, di blend dengan Arabica single origin, sehingga keuntungannya itu naik, sehingga petani itu pantas mendapatkan harga yang sangat tinggi. Ya, jadi sekarang kalau kita lihat nih, asalan petik merah tanpa sortir. Oke, coba kita hargai 25.000. Kalau beli 1 ton, berarti 25 juta. Oke, di dalam 1 ton, 30% itu adalah
low grade setelah disortir. Oke, low grade. 30% dikalikan rendaman 1,2 atau 0,8% dari 300 kilo, ya, artinya 240 kilogram itu bisa dijual ke pasar langsung. Kalau kita jual dengan harga 50.000 saja, ya, maka kita sudah dapat uang sebesar 12.500.000 rupiah. Hampir separuh dari harga kopi itu. Padahal kita masih punya tabungan 700 kilogram itu best coffee. Oke, padahal bagus. Uang pembelian. Kualitas bagus. Saya tidak bicara fine robusta di sini ya. Nanti kita bahas fine robusta secara terpisah. Nah, 70% itu kalau dikalikan 0,8 berarti sekitar 560 kilo sudah roasted bean. Kalau itu saja dijual dengan harga 90.000, ya, itu artinya 54 juta. Keuntungannya hampir 4 kali lipat. Nah, itulah kalau roastery membeli langsung dari petani. Jadi, dengan keuntungan 60 juta seperti itu, pantas petik merah dari petani, sortiran, tanpa disortir, ya, roastery berani beli 30.000. Berani. Oke, tapi sekarang kan masalahnya adalah pertama dari segi petani itu harus melakukan pemetikan merah, betul ya? Pemetikan merah di robusta ini sebenarnya begini ya. Di robusta itu tidak dikenal dengan overripe, tidak dikenal. Berbeda dengan arabica yang kalau overripe itu berbahaya sekali. Oke. Di robusta kalau ada overripe, maka over fermented itu sangat kemungkinan besar terjadi. Tapi di robusta tidak. Nah, petani hanya cukup sabar sedikit sehingga panennya hampir mendekati 100% baru panen. Oke. Nah, kuncinya sebenarnya di kesabaran saja. Harus menunggu pohonnya itu kurang lebih 70% lah ya, kita sebut di atas 70% yang udah merah. Merah, betul. Ya. Jadi sekarang kan begini ya, Pak William. Kalau kita tanya, saya juga pernah diwawancarai oleh Pak Tony Wahid tentang petani gitu ya. Yang jadi kendala di petani kopi robusta ini adalah petaninya kan kita nggak tahu yang mana. Ya. Oke. Di Megamendung itu ada kebun robusta. Saya sampai ke sana. Oke. Saya ke sana, saya datang, oh ini kebun robusta. Iya. Loh, saya ketemu orang, ini siapa, Bapak siapa? Oh, saya yang menjaga ladang ini. Oh, kemudian yang punya ladang ini siapa? Oh, ini Pak Pak Anu. Oh, Pak Anu itu di mana? Pak Anu itu di Kelapa Gading. Oke. Oh, ya. Kemudian ini siapa yang kerja? Oh, ini orang dari desa diambil memetik kopi. Nah, sekarang kita tanya, petaninya yang mana ini? Jadi, kadang-kadang order untuk petik merah itu nggak bisa kita lakukan karena memang petaninya kita nggak pernah ketemu. Petaninya ada di kota, ada di Kelapa Gading, ada di Sumarekon. Ya? Pemiliknya gitu. Jadi sebenarnya kita nggak tahu ini petaninya yang mana. Oke, silakan. Jadi ini juga ada yang sempat tanya bahwa ya kalau di lapangan ya petiknya petik pelangi, kalau nunggu merah ya keburu habis dipanen yang lain. Nah, itu juga salah satu tantangan juga. Artinya begini. Ada aspek-aspek non teknis yang sebenarnya yang memang membuat pertanian kita itu, komoditas pertanian kita itu kacau balau. Gitu. Artinya nggak hanya harus dipagar juga kebunnya, sudah dipagar, dijaga, terus dialirin setrum, habis. Ya, jadi tapi percayalah, artinya konsep itu boleh bagus. Pada prakteknya sih tetap ada halangan-halangan yang membuat
praktek di lapangan itu memang kelihatannya susah sekali. Ya. Ya. Saya merasa petani-petani robusta yang pohonnya di bawah 8.000 meter bisa melakukan itu fair trade dengan roastery langsung. Saya pribadi itu melakukannya dengan petani dari Temanggung, ya. Saya melakukannya dengan petani Temanggung, terus petani dari Tiga Binanga, dari Tanah Karo. Artinya saya tahu harga saya mahal, tapi karena saya sortir sendiri, harganya nggak artinya tidak terlalu mahal jadinya. Harganya benar-benar masih terjangkau. Oke. Yang penting sih sebenarnya kita bisa melakukan fair trade juga ya dengan petani langsung. Betul. Yang mana kadang peran yang dilakukan di roastery itu harusnya bisa lebih besar. Soalnya gini, kalau saya sebagai roastery, apakah saya akan melakukan hal itu dalam hal sortiran? Ketika sortiran itu memerlukan tenaga, biaya tambahan, bagaimana menyikapi itu? Gini, kalau saya melihat, kecuali roastery dalam hal ini kan kita mesti pinter berhitung ya sebenarnya kalau di roastery. Ya, artinya begini, dengan mesin 1 kilo saja, 1 kilo mesin 1 kilo. Mesin apa nih? Itu sebenarnya mesin roasting 1 kilo, kapasitas 1 mesin kilo. roasting. Oke. Kita bisa sanggup merosting 800 kilo sebulan. Artinya kita merosting 8 kali 1 jam, selama 8 jam berarti 64 kilo selama 25 hari, bukan 30 hari. Ya. 8 kali roasting 1 jam. Ya, karena kita kan pakai fast ya, kan kita hitung dulu nih. Artinya ini robusta. Iya. Tapi ya ginilah, mesin sekilo 1 jam itu maksimum 4 kali. 4 kali, oke, 4 kali. Ya. Kita 4 kali. Oke, 4 kali. Kalau 4 jam kemudian, kan 16 kilo. 1 jam. 1 jam. 1 jam 4 kali. 4 kilo. 8 ya jam kan? kerja. 36 kilo. 36 kali 25 hari. Iya, 36 kali 25 hari berapa ya? 700 kilo. Ya, 700 kilo lah. Ya, 700 kilo itu, kalau kita punya penjualan 700 kilo sebulan, itu sudah cukup baik. Wah, sangat baik, bukan cukup. Iya, artinya begini. Baik. Kalau kita punya mesin 1 kilo, kita punya mesin 1 kilo saja. Iya kan? Kita tinggal beli dari petani 500 kilo saja, itu sudah cukup. Itu akan menolong petani. Iya. Artinya kita berpikir kan mindset kita harus besar. Nah, kalau kita membeli petani itu 5 kilo, 10 kilo, kapan mereka bisa tertolongnya? Iya toh? Iya, betul. Nah, jadi, oke, paling tidak begini. Kita beli dari petani 200 kilo deh. 200 kilo sebulan. Ya, nggak usah sampai 700 kilo. 200 kilo sebulan. Artinya 200 kilo itu dengan sepertiga kapasitas tadi ya, 700 kilo. Sepertiga. Ya. Artinya 1 hari, kita cuma bekerja itu 2-3 jam saja. Petani sudah tertolong dengan membeli 200 kilo asalan. Ya. Nah, yang jadi kendala ini kan artinya bukan masalah, tadi ada yang komen mesin rusak. Bukan, artinya begini. Di tangan kita roastery lah, petani-petani itu bisa ditolong. Kalau kita tidak menolong petani itu, maka mereka akan dimangsa oleh tengkulak-tengkulak itu. Itu saja. Pada akhirnya, mereka nggak akan menjual petik merah. Sekarang begini, beberapa penyuluh pertanian menerangkan, petik merah, harus petik merah. Harus, bahkan ada di satu tempat itu yang semua petaninya dikasih baju kaos, kemudian ditulis gerakan petik merah. Oke, alright, gerakan petik merah. Kemudian saya balik tanya, bagaimana tanggung jawab oleh yang memberi saran ini terhadap masa depan petani? Betul. Ini petik merahnya dibeli nggak nih? Ditampung nggak nih petik merahnya? Harus berkelanjutan ya. Nah, jadi kalau memang
kita tidak bertanggung jawab atas apa yang kita sarankan kepada petani, jangan menjerumuskan petani. Kita paksa mereka petik merah, kita sarankan petik merah, kasih baju kaos yang di belakangnya bertuliskan gerakan petik merah, kemudian kita biarkan mereka cari pasar sendiri. Itu tidak bisa, tidak baik seperti itu. Nah, jadi salah satu yang bisa menolong, yang harus bisa menolong, ya, adalah roastery mulai fair trade ke petani. Oke. Kalau roastery kecil dan menengah mulai beli 200 kilo, 100 kilo, petani akan tertolong. Tapi kalau belinya 5 kilo, 10 kilo, enggak. Sampai kapanpun petani enggak akan bisa tertolong. Nah, jadi saya menghimbau, ini kan IG Live juga banyak rekan-rekan rekan-rekan di roastery yang mungkin ikut menonton. Inilah saatnya kita semua menolong petani dengan membeli petik merah. Tapi kadang kalau dari sisi roastery juga ada beberapa kendala. Putus. Contohnya misalnya, kalau kita sebut beli dari petani, pertama apakah dari segi kualitas itu akan menjadi, ya, halo, tersambung nggak? Halo? Jadi ternyata Pak Kris udah terputus. Oke, nggak apa, kita sambil nunggu Pak Kris. Tapi kita kembali lagi bahas tentang apa yang tadi sempat kita bahas ya, bahwa pada dasarnya kita kita dalam melakukan trading itu juga harus mengerti tentang kualitas. Jadi memang kadang kedua belah pihak itu harus mencari sebuah keseimbangan. Bukan hanya kita membeli dari petani, itu selesai. Tapi dari segi petani, juga ada tanggung jawab bahwa bagaimana menjaga kualitas, bagaimana memilah kualitas itu sehingga punya segmen yang berbeda. Kita kembali lagi dengan Pak Kris. Jadi mungkin yang cukup krusial untuk diketahui oleh para petani penggiat kopi, seharusnya di dalam kopinya dia harus bisa memisahkan, memilah pasar-pasar itu sehingga nggak dijadikan satu. Kan sering ada pemikiran bahwa contohnya gini, saya kalau punya kopi anggapannya panennya 1 ton, harapan saya 1 ton itu semua bisa dijual dengan harga misalnya 30.000, betul nggak? Betul. Tapi kan nggak mungkin. Di dalam 1 ton itu seharusnya dipisahkan seperti tadi, ada berapa puluh persen. Harusnya mungkin 70% itu dengan harga yang bagus. Panen pelangi, artinya di dalam keadaan tertentu itu ya seperti tadi terpaksa harus melakukan panen yang warna-warni. Nah, menyikapinya itu tentu saja dengan sortiran ya. Setelah dipanen itu kan masih bisa dikelompokkan lah, paling tidak kita kelompokkan yang merah, yang hijau itu masih bisa dipisahkan. Tapi kalau udah jadi green bean udah nggak bisa. Ya. Halo. Ya, saya
Ini jaringannya, tapi di sini 4G. Jaringannya agak kurang. Oke. Tapi suara saya kedengaran? Ada kedengaran. Oke, nggak masalah kita Nggak apa-apa. sambung. Ini ada juga yang tanya nih, kasih tips Om, Robusta dari roastery bisa menyaingi pabrikan biar menolong petani. Eh, harus live Gimana ya? how to expertise, how to roast Robusta. Kita cari waktu. Saya bisa ngeroast di Alam Sutra nanti. Tapi itu harus. Iya, Itu boleh. kelihatan yang Iya. memang sangat mendesak sekali. Untuk roasting ya. Ya, Live untuk roasting. roasting harus. Ya, Boleh, saya rasa ntar kita memang coba next harus praktek roasting, harus jadwalkan praktek untuk online. praktik roasting ya. Ya, ya. Ayo, boleh. Karena harus ada diagram, harus ada papan tulis di samping mesin, begitu. Jadi nanti teman-teman pemirsa itu bisa tahu menit per menit perkembangan menit per menit perkembangan roastingannya. Gitu. Bagaimana merosting agar si Robusta ini seragam semua. Ya, Ya. toh, bagaimana agar karakter karamelisasinya itu maksimum, bagaimana agar coklatnya keluar, kemudian how to grind, level mana dia harus masuk ke pasar, level mana dia harus masuk ke kedai, kita akan praktek semua karena bahan-bahannya komplit. Gitu. Kalau misalnya artinya PSBB ini diizinkan melintas dari rumah saya ke Alam Sutra, nggak apa-apa, saya bisa naik mobil ke sana. Nah, saya nggak tahu nih, apa boleh melintas gitu. Bisa, tinggal keluarkan surat sakti. Nah, itu dia. Jadi, maksud saya, kalau memang kita bisa, mungkin dalam waktu dekat ini, how to expertise roast Robusta dalam level komersil, dalam level sweet base, espresso base, itu kan macam-macam ya. Justru Robusta ini menarik, karena pada dasarnya Halo? Tersambung nggak? Halo? Ya. Ya. Oke, lanjut. Jadi, mungkin kita bisa coba jadwalkan ya. Kedengaran, bro. Untuk, Halo? Ya. Jadwalkan untuk live roasting. Jaringannya padahal bagus sekali di sini. Ya. Bagus, tapi tiba-tiba di-kick keluar. Oke, yang di Makassar mau terbang ke Alam Sutra boleh, ayo silakan. Kita akan coba live roasting. Saya ada di Bali, Pak Kris ada di Depok, showroom ada di Tangerang. Ayo kita lakukan live roasting. Gimana caranya? Ntar kita coba pikirkan di tengah pandemi ini apa yang bisa kita lakukan. Halo, ada Awi. Ya. Ya, kita lanjut lagi. Banyak. Ada yang tanya harga. Yang harga itu ntar belakangan kita chat aja. Kita akan coba jadwalkan ya. Gimana caranya kita live roasting. Roasting Robusta terutama. Halo? Ya, coba diulangi. Dengar nggak? Ya, ntar kedengaran, coba suaranya kedengaran. Kita coba jadwalkan deh. Mungkin ya ke depan, minggu depan kali ya, kita akan Siap. Kalau untuk live roasting mungkin dilakukan agak sore ya, nggak di malam hari. Ya, karena itu mungkin beberapa kali profile ya, kan kita harus mulai dari level komersil. Kita sebenarnya mesti prakteknya itu dari coffee gradingnya. Artinya saya akan kasih contoh bagaimana kopi-kopi asalan petik merah itu dikirim dari petani. Oke, kemudian kita akan sortir, ditimbang sortirannya. Nah, ini sekian persen dia low grade, sekian persen adalah high grade. Nah, kita akan roasting yang low grade, kita akan roasting yang high grade.
Yang high grade betul. ini kita akan bagi dua lagi menjadi sweet base, yaitu base untuk minuman kekinian. Itu Hmm, profilnya berbeda dengan espresso base. Memang ya. yang untuk freestanding, ya. Jadi Hmm, jadi paling tidak ada 3 kali expertise di roast profilingnya yang menurut saya wajib kita beritahukan ke teman-teman agar pengetahuan mereka tentang expertise roast robusta ini eh, bisa semakin terasah karena profile di commercial level dengan profile di sweet base itu berbeda. Profile di sweet base dengan profile di espresso base itu berbeda. Ya, uh, mudah-mudahan hmm, tidak dalam waktu lama sekali. Ya, ini sudah saya juga mulai mengkampanyekan di grup-grup manapun. Belilah asalan petik merah dari petani tanpa sortir. hmm, Ya, karena di tangan roastery lah masa depan petani itu bisa dinaikkan. menggantungkan. Ya. Mungkin sebentar lagi harga petik asalan merah yang premium tanpa sortir bisa di angka 27, 28. Hal itu berarti petani secara signifikan meningkat penghasilannya. Ada dua hal Hmm, yang membuat petani meningkat penghasilannya. Satu, uang keluar untuk sortir itu hilang. Oke. Okay. Yang kedua, pekerjaan petani itu makin pendek. Sehingga mereka hmm, bisa fokus di meningkatkan kualitas secara signifikan. hmm, Ya, artinya memang betul. kendala ada saja. Kendala ada saja. Membiarkan merah terus dipanen orang lain, itu kendala. Saya tahu. Ya, Ya. artinya apalagi musimnya begini ya, musimnya musim ekonomi kita memang melemah. Jadi ya begitulah. Gitu. Jadi banyak yang merasa kopi itu milik bersama semua. Apalagi tadi ada Hmm, pertanyaan, eh, apa namanya, ladang di perhutani nggak mungkin bisa dipagar. Memang ada saja kendala, tapi kita akan meminimalisasikan kendala-kendala seperti itu. betul. Nah, jadi eh, saya merasa ini saat Anda roastery kecil skala mesin 1 kilo ya sudah mulai bisa berproduksi robusta 200-300 kilo saja sebulan. Maka Hmm, petani-petani kecil yang ada di Temanggung, di Ijen, di Dampit, itu akan ketolong semua. hmm, Ya, mereka juga mungkin akan bergairah kalau misalnya petik asalan merah dihargai 28.000 tanpa sortir. Mereka bergairah sekali, senang sekali. hmm. Nah, jadi eh, saya merasa selalu saja ada jalan keluar buat kita yang memang mau berpikir lebih. Jangan jangan kita berpikirnya sempit. Hmm. Beberapa pasar tradisional di Jakarta itu amat sangat merespon kopi yang kita jual ya, yang kita jual arti. Pak Kris, ya terputus lagi. Oke, dia, ya. Oke, ini masih ada kendala ya. Eh, Sinyal juga agak kurang bagus. Ya, tapi nggak apa, kita tunggu lagi sebentar. Nah, ini kita coba lihat ada beberapa pertanyaan. Siapa yang ada pertanyaan? Gimana? Kenapa nggak keluar ya? Oke. Ya, kita akan coba jadwalkan deh apa namanya waktu untuk melakukan live roasting. Mungkin minggu depan bisa kita lakukan live roasting, terutama terhadap robusta, karena memang robusta itu menjadi sumber kita sebut Indonesia itu mengekspor sekitar 600.000 ton
kopi dan di dalamnya itu sekitar 70% itu robusta. Jadi robusta itu eh, kuantitasnya luar biasa besar. Jadi ketika zaman-zaman sekarang orang udah mulai konsen terhadap robusta, harapannya ya kita bisa menjadikan robusta itu sebagai eh, produk kopi unggulan ya di Indonesia sendiri. Oke, sebentar. Nah, ini ada yang tanya-tanya nih. Mana yang lebih menguntungkan buat petani dibeli asalan 28.000 atau sortiran? Nah, itu harus ada eh, apa namanya hitung-hitungannya. Oke, asalan petik merah itu maksudnya apakah? Maksudnya kayak gimana? Oke, Oke, oke kita lanjut lagi. siap. Ini ada yang tanya nih, mana yang lebih menguntungkan buat petani dibeli di asalan 28.000 atau sortiran 40.000 per kilo? Nah, ini sinyalnya agak jelek di tempat Pak Kris. Oke, but it's okay. Kalau kita hitung-hitungan ya, hitung-hitungan ya, 28.000 itu asalan. Kalau menguntungkan ya, kenapa? Karena yang biasanya apa namanya ongkos untuk sortiran itu per kilo itu tergantung daerah sih ya. Tapi per kilo kurang lebih ada yang 4.000, ada yang 5.000. Jadi ditambah penyusutan biasanya sekitar anggapannya yang kayak perhitungan tadi ya, 30% itu kualitas yang lebih rendah dan 70% itu kualitas yang lebih bagus. Jadi eh, ketika dihitung seperti itu, tetap saja sebenarnya 40.000 yang udah sortiran itu lebih menguntungkan. Karena ada sekitar 30% itu masih ada sisa sortiran itu yang masih bernilai jual. Ya, jadi itu kalau dihitung nilai jualnya lebih tinggi. Cuman eh, kita harus apa namanya memisahkan di level mana kita melakukan itu. Ya, waduh, ada yang tanya robusta yang bagus itu bentuknya kayak gimana? Ya, sebenarnya kalau untuk kopi ya, kalau yang bagus itu bentuknya harus utuh. Jadi setiap varietas itu mungkin mempunyai perbedaan bentuk, ada yang lebih lonjong, ada yang besar, ada yang kecil. Tapi kalau untuk kualitas itu harus utuh, tidak boleh ada apa namanya kita sebut defect. Siap dari Kang Buddha berangkat kerja. Wow, ada ya, ada yang pakai mini roaster. Oke. Kalau nonton lancar, Pak Kris. Kalau ikut ini nggak cukup. Kuotanya kali ya. Oke, sebentar. Saya cek lagi. Ya, saya add lagi. Hmm. Ya, kita kembali lagi dengan Pak Kris di sini. Ya, oke. Ayo, Ya, eh eh, pasar. Kenapa oke. para pelaku petik merah kesulitan sekali dalam pasar? Itu karena selama ini penyuluhannya kan hanya sebatas di dalam ruangan ya. Artinya Hmm, eh, mutual event, artinya pertemuan antara
delegasi petani dan delegasi roaster itu jarang sekali dilakukan. Oke, saya sih tidak menyalahkan siapa-siapa di sini, tapi artinya pendekatan dari Pemda atau asosiasi lokal di daerah itu untuk melakukan anjang sana ke roastery-roastery ke kota besar terdekat itu amat sangat penting dilakukan. Betul. Ya, saya di Jakarta merasa di Jakarta ini surganya kopi robusta. Saya Kenapa dengan gitu? gampang, saya dengan gampang, artinya dalam tempo 8 jam bisa mendatangkan robusta kualitas premium ya sampai di Jakarta. Artinya kenapa? Bagaimana? Ketersediaan robusta sebenarnya amat sangat banyak, Hmm. Kapan tapi saya maupun harus ada. cari tahu sendiri. Betul, hanya 8 jam Hmm. ya. Jadi saya yang harus cari sendiri. Nah, Yap. mungkin ada beberapa teman-teman roastery yang tidak melakukan yang seperti yang saya lakukan. Nah, itulah perwakilan asosiasi petani yang harus gerak dengan lebih extended ke kota-kota besar. Dari Temanggung Hmm. misalnya ke Jogja, Temanggung ke Jakarta, dari Temanggung ke Surabaya, oke? Hmm. Dari Rejang Lebong mungkin ke Jakarta juga. Itulah pentingnya asosiasi. Menurut saya, disitulah pentingnya role asosiasi. Yap. Oke, jadi asosiasi itu adalah perpanjangan tangan petani untuk mengenalkan kopi-kopi itu ke pasar secara langsung. Hmm. Tanpa dikenalkan, ada missing link. Ada missing link. Ada rantai yang terputus. Petani melimpah ruah hasil panennya, roastery juga tidak mengerti mau dikemanain. Yang ada di mindset roastery adalah single origin, single... Halo? Ya, tapi ya secara eh, apa namanya kenyataannya di lapangan kan nggak seperti itu. Dalam artian ya mungkin Halo? asosiasi Ya, juga, nyambung lagi. halo, Ya, kita nyambung ya, lagi. ya. Tapi maksud saya di lapangan kan susah ya bahwa petani itu bisa mengakses sampai ke pasar ataupun bisa menggerakkan organisasi ataupun asosiasi. Jadi em, apa namanya? eh, Apa yang bisa dilakukan sih sebenarnya selain menggantung itu? Mungkin kita bisa bisa perbanyak dalam hal bukan asosiasi tapi lebih ke community ya, community. Jadi community itu sebenarnya eh, bisa menjadi pintu masuk untuk para petani untuk mencari pasar sebenarnya. Yang mana ya community biasanya lebih aktif dalam hal memperkenalkan produk, sehingga saran saya sih sebenarnya kalau untuk petani-petani baru, petani kopi bukan baru, artinya petani kopi yang eh, baru dalam memasuki pasar kopi, mungkin bisa masuk melalui apa namanya komunitas yang ada di daerah. Yang mana komunitas saya yakin setiap daerah punya komunitas kopi sendiri dan nggak hanya satu. Pastinya komunitas itu kan ada banyak ya. Misalnya kayak komunitas untuk kafe, roastery di daerah-daerah sehingga itu bisa membantu para petani. Tapi kalau kita ingin menggantungkan kepada organisasi yang besar, mungkin dari segi waktu, dari segi apa namanya sumber daya, nggak bisa menjangkau semua. Oke, hmm, membuka pasar itu ya menjadi pekerjaan kita semua menurut saya. Ya, jadi pasar itu eh, sesuatu yang sangat unik ya, di mana penawaran permintaan selalu ada di sana. Hmm, apa ada solusi?
Iya, betul juga. Dari kopi Papua mungkin live roasting diganti dengan recorded roasting aja. Jaringan bermasalah, sesi tanya jawab baru live. Bisa juga. Ntar kita coba pikirkan yang paling baik untuk semuanya. Ini juga ada yang dari Kopi Kintamani. Idealnya jemur Robusta berapa hari ya? Maksimal skor yang pernah saya dapat dalam kontes KKSI 84 tahun lalu. Hani, proses bisa share ilmunya supaya dapat skor lebih baik. Em, untuk Robusta, nah kalau untuk Robusta ntar kita coba eh, panggil lagi si pakar Robustanya. Ke petani masuk kick candy di 2008. Ya, kita samakan harga jual dengan harga pasaran. Mungkin di dalam benak kita, eh, kita harus ada pembagian yang cukup apa namanya cukup jelas ya di dalam pemasaran. Saya sering lihat ada yang petani yang menjual kopi, dia jualannya laku, sehingga ketika kopinya habis, dia bisa ambil dari teman-teman koleganya dia, ataupun satu koperasi. Nah, kadang dalam penjualan, dalam mencari pasar, itu memerlukan apa namanya konektivitas atau jaringan, sehingga ya itu peran itu seharusnya bisa dilakukan oleh koperasi sebenarnya. Ya, hmm, harga jual ya itu tergantung dari pasarnya. Oke, kita lihat lagi. Ada lagi pertanyaan. Hmm, Oke, tadi ada yang tanya di tahun lalu sempat apa namanya sempat ikut kontes, dapat skor 84 untuk robustanya Hani. Supaya dapat skor lebih baik, kadang apa namanya skor itu tidak serta-merta bisa naik ketika kualitas kita perbaiki. Karena apa? Karena di dalam kualitas kopi itu tidak hanya bisa apa dikontrol dengan processing. Itu ada microclimate-nya, daerahnya apakah apa namanya suhunya seperti apa. Jadi itu ada banyak sekali hal yang mempengaruhi terhadap kualitas kopi. Sehingga bukan serta-merta idealnya jemur robusta berapa lama sehingga kualitasnya akan naik menjadi skor menjadi 85, 86 untuk tahun selanjutnya. Tidak serta merta seperti itu. Oke. Okay. Kalau udah jadi green bean bertahan lama berapa tahun? Oke, okay, kalau untuk green bean ya, green bean mungkin ada yang pernah dengar kalau untuk kopi semakin lama disimpan semakin enak, semakin bagus kualitasnya. Mungkin banyak yang sering dengar seperti itu. Jadi pada dasarnya kopi itu kita harus melihat dari segi apa namanya market yang ingin kita tuju. Ya, contohnya misalnya kita pengen kopi kita dijual di market specialty. Yang mana specialty itu memerlukan kriteria kopinya harus fresh. Artinya kopi maksimum ditaruh 1 tahun. Di luar dari itu tidak termasuk kriteria dari specialty. Sehingga kopi yang udah lebih dari setahun itu tidak bisa dijual sebagai specialty. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi, bisa berapa lama sih kopi bisa disimpan? Ini apa namanya? Ini sangat tergantung dari marketingnya sebenarnya, dari yang menjual kopi. Bahwasanya kalau kopi ditaruh lama, biasanya itu akan mengurangi kualitas dari kopi itu.
dalam hal apa yang dikurangi? Contohnya misalnya, kopi itu punya kompleksitas, punya rasa buah, rasa fruity, itu akan berkurang seiring waktu berjalan. Jadi, ketika ditaruh lama, itu akan mengurangi kualitasnya. Namun, ketika kopi yang udah lama disimpan dengan kondisi yang baik, bagi sebagian orang, itu malahan senang. Karena tingkat asamnya ataupun rasa asamnya itu akan sangat berkurang. Nah, itu akan kembali lagi ke pasar. Apa yang kita tuju, marketing apa yang pengen kita jual kepada customer kita. Jadi, sebaiknya kopi itu disimpan ya jangan lebih dari setahun. Kalau bisa. Ya, kalaupun nggak bisa, mungkin penyimpanannya itu yang harus diperhatikan. Sebisa mungkin memakai karung plastik yang kedap udara. Contohnya misalnya ada Grain Pro, ada Storezo. eh, Karung plastik yang kedap udara itu bisa menjaga apa kualitas dari kopi itu lebih lama, freshness-nya lebih lama. Ya, dijaga, disimpan di dalam apa namanya gudang dengan suhu yang paling ideal itu di bawah 19 derajat Celcius. Tapi kalau di kota, ya gudang yang sirkulasi udaranya bagus, jangan lembab, kelembaban maksimum itu 70%. Jadi ingat disimpan di karung plastik yang kedap udara. Kalau misalnya bagian luar mau ditambahkan karung goni, itu silakan. Tapi usahakan jangan langsung bersentuhan dengan karung goni. Ya, karung goni itu masih banyak celah udara, kelembapan yang bisa masuk. Sehingga penyimpanan itu akan berkurang kualitasnya kalau daerahnya terlalu lembab. Ataupun suhunya terlalu panas. Oke, ya ini jawaban yang tadi ya. Jadi sebaiknya pakai plastik yang kedap udara. Dan kalau bagian luarnya mau pakai goni silakan, tapi tanpa goni juga nggak masalah. Yang penting jangan kena cahaya matahari langsung. Dan udara lembab maksimumnya itu kelembapan 70%. Jangan lebih dari itu. Pakai karung plastik biasa nggak apa-apa. Maksudnya gini, jadi kalau plastik biasa itu masih ada pori-porinya. Artinya dia kedap air tapi tidak kedap udara. Sehingga ketika kelembapan udara terlalu tinggi, itu akan menyerap ke dalam kopi sehingga kualitasnya juga akan menurun. Kalau terlalu lebat kopinya, itu akan membuat apa namanya kopinya bisa jamuran. Kalau ditaruh lama, ketika kopi udah jamuran, kualitasnya itu akan jauh di bawah yang kita harapkan. Waduh, ini ada pertanyaan Robusta mana yang sudah baik kualitasnya di Jawa Barat saat ini? Eh, ini jawabannya agak susah ya. Kualitas yang di Jawa Barat itu luas, tapi pada dasarnya kalau kopi Robusta itu yang diproses dengan bagus, artinya good processing, itu pada dasarnya kualitasnya nggak akan terlalu jelek. Ya, setelah proses fasa panen green bean ada masa resting. Ya, ada. Proses panen selesai itu ada masa resting biasanya. Kalau kita sebut Arabica, itu sekitar 2 bulan lah kita taruh. Kalau untuk Robusta berapa lama, Pak Kris? Apanya? Setelah dipanen, masa restingnya. Itu sama seperti itu ya. Artinya begini, ini fase di antara panen itu kan rest. Jadi begini, si green bean itu kan sebenarnya adalah satu buah. Kalau kita ibaratkan di komputer, si green bean itu kan menyimpan data nih, menyimpan data panenan kita semua ada di green bean itu. Oke. Flavornya, segala macam itu ada di green bean itu. Semakin lama kita simpan, datanya akan semakin cepat hilang. Nah, jadi sebisa mungkin restnya tidak terlalu lama. Oke, 1 bulan oke.
ya. Apalagi itu kalau 1 bulan itu kan vegetalnya sudah mulai hilang ya. Nah, tapi kalau di robusta begini, permintaan pasar terhadap robusta itu tinggi sekali. Adanya enzim pyrazine itu membuat si robusta itu artinya flavor tidak terlalu dipikirkan. Tapi pyrazine-nya lah yang utama. Strongnya itu yang utama, pahitnya itu yang utama. Nah, begitu. Jadi kalau di robusta itu, kalau memang petani murni, artinya ini ke aspek sosial. Kalau memang petani murni, dia menjual sesuai dengan kebutuhannya dia. Yang membuat panenan harus dijual dengan cepat-cepat adalah bila farm investment yang menguasai lahan. Oke, bukan si petani. Tapi ada orang yang menguasai lahan, menanam robusta, menyuruh panen, kemudian dia tidak berpikir, oke, ini waktunya dijual. Sehingga yang menyimpan panenan itu adalah gudang-gudang pengepul. Jadi perilakunya sebenarnya jauh lebih ke sosialnya dibandingkan ke teknisnya. Ini kalau di robusta ya. Kalau di arabica berbeda, memang harus di-rest dulu. Kalau tidak, kadar vegetalnya akan jauh lebih tinggi. Sangat tinggi. Oke. Oke. Kita cuma punya waktu beberapa menit. Masih ada 1-2 pertanyaan ini. Coba kita jawab. Ini satu, bagaimana menurut pendapat Pak William dan Pak Kris soal kualitas Robusta Toraja? Bagus, Robusta Toraja bagus, tapi kan begini, di Toraja mereka tidak terlalu fokus sebenarnya di Robusta ya. Gitu. Jadi Robusta yang di sana itu lebih dieksploitasi oleh pabrik-pabrik lokalan untuk dijual ke pasar lokal. Baik juga. Artinya begini. Berbeda dengan sebenarnya kalau mau kita sebut kualitas baik itu harus dengan good processing dong. Good processing sehingga kualitasnya bisa bagus. Saya yakin kualitas kopi robusta di Indonesia itu rata-rata bagus. Ya, cuman ya salah satu sebelum kita berpisah, artinya begini, fine robusta itu hanya bisa diciptakan pada saat tengah panen. Ya, jadi panen rayanya. Asal ngomong, ya di tengah, itu panen raya. Oke. Jadi tidak ada fine robusta di awal panen. Matilah. Ini ada satu lagi yang tanya, ada yang penjelasan tentang matang dalam pertanian karena menurut ilmu pertanian matang itu tidak harus merah. Itu penjelasannya seperti apa? Oke, Pak Kris udah left. Oke, ngapa? Hari ini jaringannya agak kurang bagus. Nah, untuk penjelasan tentang matang, tidak harus merah, tapi sudah waktunya dipanen. Memang kadang gini, kita dalam melihat kematangan kopi itu harus kita lihat seperti kopi itu kan dari buah ya. Jadi buah yang matang tidak selamanya warnanya merah, betul, memang betul ya. Karena ada beberapa varietas tertentu ataupun dia punya pigmen tertentu yang warnanya berbeda dari warna merah. Itu juga salah satu catatan ya. Sehingga waktu panen itu sangat ditentukan oleh kematangan buah itu sendiri. Nah, sehingga tapi kalau kita lihat dari pertanyaan yang tadi ini, ada ilmu yang tentang matang atau tidak matangnya, waktu panennya, itu menurut saya sih tergantung dari metode yang dipakai. Ya, jadi ada beberapa metode pertanian, panen yang mengkategorikan beberapa persen kematangan kopi